Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video terkait pembelajaran listrik statis. Maka, Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian melihat balon yang bisa menarik potongan kertas kecil setelah digosokkan ke baju atau rambut? Wah, kelihatannya seperti sihir ya. Tapi ini bukan sulap loh, ini ilmu fisika. Penasaran nggak apa yang sebenarnya terjadi? Wah, apa tuh? Yuk, kita kupas tuntas tentang fenomena seru yang disebut listrik statis. Let's go! Kompetensi inti yang akan dicapai apa sih? Yap, memahami konsep listrik statis dan cara kerjanya. Terus tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk menjelaskan prinsip dasar listrik statis, yang kedua menunjukkan contoh aplikasi listrik statis melalui eksperimen sederhana. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis, fenomena fisika yang bikin kita bilang, wow, kok bisa ya? Yuk kita bahas langsung. Yang pertama, kamu ambil balon, kemudian kita gosok-gosokkan ke baju, lalu dekati balon ke potongan kertas kecil. Tiba-tiba kertas itu akan menempel di balon. Kok bisa sih jadi seperti magnet? Yuk kita bahas lebih lanjut. Ayo. Kira-kira apa ya yang terjadi saat balon menarik kertas? Ketika balon digosokkan ke kain atau ke baju, sesuatu yang keren banget terjadi nih. Elektron-elektron, yaitu partikel kecil bermuatan negatif, berpindah dari baju ke permukaan balon. Akibatnya apa? Akibatnya balon jadi penuh dengan muatan negatif. Lalu, ketika balon didekatkan ke potongan kertas, muatan negatif di balon menarik muatan positif di kertas. Jreng! Kertas pun menempel pada balon. Fenomena ini dikenal sebagai listrik statis. apa itu listrik statis? Oke, sekarang kita kupas lebih dalam. Listrik statis adalah listrik yang muatannya tidak bergerak atau diam. Apa itu muatan listrik? Sekarang ingat struktur atom terlebih dahulu. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dalam reaksi kimia, di mana atom bersifat netral. Secara elektrisitas, atom tersusun atas inti pusat yang bermuatan positif atau proton dan netral atau neutron, yang kemudian dikelilingi oleh satu atau lebih elektron yang bermuatan negatif. Muatan listrik ini muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sebaliknya, dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, sedangkan benda yang tidak memiliki muatan atau jumlah muatannya sama disebut netral. Jadi, listrik statis terjadi ketika muatan listrik menumpuk di permukaan suatu benda. Ini sering terjadi akibat gesekan. Coba bayangkan ini. Ketika balon digosok ke kain, elektron dari kain pindah ke balon. Balon yang tadinya netral sekarang jadi super negatif karena kelebihan elektron. Potongan kertas yang netral langsung tertarik ke balon karena muatan positif di kertas ingin bertemu dengan muatan negatif di balon. Mudah dipahami kan? Intinya, listrik statis membuat benda yang bermuatan berbeda saling tarik-menarik. Dan muatan yang sejenis akan tolak-menolak.
Interaksi antara muatan ini akan menghasilkan gaya Coulomb yang berbunyi besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Persamaannya adalah sebagai berikut, di mana Fe sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, dan di mana F adalah gaya listrik, K adalah tetapan Coulomb, Q1 dan Q2 adalah muatan listrik, dan R adalah jarak dua muatan. Sekarang giliran kalian mencoba eksperimen ini di rumah. Siapkan sebuah balon, potongan kertas kecil, kain, atau baju berbahan wol. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, gosok balon ke baju atau rambutmu selama 10-20 detik. Yang kedua, yaitu dekatkan balon ke potongan kertas kecil. Dan yang ketiga, lihat apa yang terjadi. Gak cuma kertas, coba deh dekatkan balon ke rambutmu. Kamu akan melihat rambutmu berdiri sendiri, seperti terkena listrik. Seru banget bukan? Ternyata listrik statis bukan cuma untuk main-main loh. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik statis juga punya banyak manfaat. Yang pertama, pengumpulan debu di filter udara, membantu membersihkan udara dengan menangkap partikel debu. Yang kedua, mesin fotokopi, menggunakan listrik statis untuk menarik toner ke kertas. Dan yang ketiga, penghilangan asap pabrik, mengurangi polusi udara dengan mengumpulkan partikel kecil menggunakan listrik statis. Nah, sekarang kita tahu bahwa listrik statis terjadi karena perpindahan muatan. Dengan memahami ini, kita nggak cuma bisa bermain dengan balon dan kertas, tetapi juga tahu bahwa ilmu dipakai dalam teknologi canggih. So, teman-teman, coba eksperimen ini di rumah ya. Semakin sering kalian mencoba, semakin banyak hal yang seru yang bisa kalian temukan. Untuk mengetahui pemahaman teman-teman, yuk jawab soal ini di kolom komentar. Ketika balon digosokkan ke kain, elektron berpindah dari kain ke balon. Setelah itu, balon dapat menarik potongan kertas kecil. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan balon dapat menarik potongan kertas kecil? Jika kain yang digunakan berbahan wol, apa yang terjadi pada jumlah elektron pada balon dan kain tersebut? Kami tunggu jawaban kalian ya. Itulah tadi video pembelajaran terkait dengan listrik statis. Kami akhiri.